Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para santri dan murid juga para pemirsa, sudah sangat banyak hal-hal yang istimewa tentang ilmu, tentang pengertian, tentang pengetahuan, tentang spiritual, tentang metafisika, tentang fisika, tentang biologi, semua sudah dibagi oleh guru melalui videonya. Pada video ini diberilah judul oleh guru, "Aku ajari membaca kodrat Tuhan." Ya. Sebenarnya bahasa Tuhan, guru pun sebenarnya pun malas memakai bahasa Tuhan, tapi guru mengikuti cara berpikir murid dan santrinya. Guru mengikuti cara berpikir yang ada di Indonesia, maka guru memakai bahasa Tuhan. Apa guru yang mau diajarkan kepada murid dan santri dan juga para pemirsa? Yang diajarkan membaca apa? Ini para pemirsa. Dari video yang lain di kitab sudah dibagikan, ada yang disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tatkala Iqra, ya, satu contoh dari A, B, C. Tatkala A diucapkan Iqra, B menjadi yaqra'u, C menjadi qiraatan. Ini maknanya keluar, melihat otentik bentuk visual yang ada di dunia. Jadi membaca tulisan, membaca huruf, membaca angka, membaca benda, apapun itu yang disebut qiraat. Tapi tatkala dari kata Iqra masuk lebih dalam yang dimaksud dari leluhur Jawa sejak masa lampau, Iqra itu di situ akoromohu, Iqra ukoro. Inilah yang untuk mampu dibaca, untuk membaca yang menjadikan manusia atau yang menggerakkan manusia, atau hal yang misteri yang tersimpan di dalam kecerdasan manusia. Jadi maknanya lebih dalam dan lebih dalam. Caranya bagaimana? Nah, diajarkan ini, semoga manfaat ya para pemirsa. Membaca adalah alat bagi manusia, disebutlah itu dengan kecerdasan. Divisualkan oleh guru atau gambarkan bahwa dengan membaca manusia itu intelektualnya atau intelijensinya atau kameranya mampu mendeteksi. Ya. Satu contoh para pemirsa, sudah banyak diajari oleh guru. Masih ingat dengan cerita tentang syahadat papat? Sebelum diajarkan guru hal yang sangat istimewa, kalau para pemirsa khususnya murid dan santri mampu mengikuti apa yang aku ajarkan, manfaatnya sangat banyak. Anda banyak mengetahui hal-hal yang manusia lain tidak mengetahui. Tatkala kita sudah mampu mengetahui, pandai-pandai membuat kebijakan, pandai-pandailah mengambil keputusan. Ya. Kembali lagi pada syahadat papat. Tahu para pemirsa? Syahadat papat itu? Ya, terganggu, ada pengamen. Ayo kembali para pemirsa.
diajari dulu tentang syahadat papat dulu. Masih ingat dengan kata idem-idem ila anta. Bagi para santri, terutama yang sudah punya kitab, yang sudah mendapatkan pemahaman, juga para pemirsa. Kalau toh para pemirsa juga santri faham dengan syahadat papat yang diajarkan guru, ada kata idem-idem ila anta. Sekarang diuji oleh guru, para murid dan santri, juga pemirsa yang masih memahami kalimat itu. Silakan lihat dan analisa suatu makhluk atau manusia atau orang. Makhluk itu atau orang itu bentuk keadaannya sebutlah sebagai gambaran tidak sempurna, bahasa yang umum, cacat atau ciri sejak lahir. Mungkin aja permisi guru mewakili suatu ilustrasi. Tangan atau kakinya itu ciri atau cacat. Si manusia itu faktanya seperti itu. Menurut keyakinannya, dia percaya bahwa Tuhan yang menjadikan seperti itu. Coba tatkala ada manusia tidak sempurna, tidak seperti manusia yang lain, tolong ditanya, wahai si bapak cacat, silakan maju ke depan. Wahai si bapak, coba guru mewakili, assalamualaikum. Satu gambaran ilustrasi, assalamualaikum wahai si bapak yang buta, silakan maju ke depan. Kira-kira yang terbesit di dalam pikiran atau di dalam perasaan manusia itu bangga atau biasa saja, atau di dalam hatinya marah? Ada manusia cacat dalam satu kelompok atau kumpulan. Dipanggillah dia dengan keadaan faktanya seperti itu. Guru memberi gambaran yang paling mudah aja. Wahai si cacat, wahai si buta, wahai yang buta, silakan maju ke depan. Kira-kira yang mengalami cacat tadi, hatinya bagaimana? Bangga, bahagia, biasa saja, atau marah? Kalau toh manusia itu marah, padahal faktanya seperti itu. Hukum negara mengatakan ya seperti itu. Bahkan manusia seluruh dunia mengatakan ya itu benar. Tatkala itu benar, mengapa manusia itu tersinggung? Mengapa si cacat itu tersinggung? Mengapa si cacat itu marah? Apa maknanya para pemirsa? Bagi kalian yang sudah mampu mengerti syahadat papat, kalian akan bisa menerangkan mengapa ya kok tersinggung, padahal faktanya seperti itu. Meskipun ditinjau dari aspek hukum faktanya begitu, tapi di dalam hati yang terbesit bagi manusia yang cacat itu kok tidak bisa terima. Itulah satu contoh memahami sesuatu manusia yang tidak mengerti mengapa ya faktanya seperti itu tapi kok tidak terima. Itulah yang disebut ukoro atau akoromohu. Membaca sesuatu yang tidak ketahui bagi manusia. Nah, itulah satu contoh. Untuk tahapan yang kedua, para pemirsa, ini diajak berpikir karena ini yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Sama caranya diajari untuk membaca. Karena dengan membaca itu, para pemirsa, intelijensi Anda atau sensor Anda mampu mendeteksi. Tatkala bisa membaca, mampu membaca, kalian akan mampu mendeteksi. Tatkala manusia mampu mendeteksi apapun setelah dibaca, manusia ini akan mempunyai namanya ukuran. Makanya ukuran itu ditentukan dari deteksi dulu. Untuk deteksi manusia dibutuhkan sesuatu banyak hal. Satu contoh. Para pemirsa diajarkan, setiap manusia kadang selalu ingin berubah lebih baik. Selalu ingin berubah, mungkin yang kurang tampan ingin lebih tampan, yang kuat ingin lebih kuat, yang kurang cantik ingin lebih cantik.
Yang kulitnya kadang hitam ingin lebih putih. Yang miskin kepingin lebih maju. Yang gagal ingin berhasil. Semua kodrat manusia ingin berkembang lebih baik. Satu contoh diajari oleh guru hal yang sangat istimewa ini. Coba para pemirsa diberi pertanyaan guru, tapi guru pun sudah tahu dan mengetahui jawaban para pemirsa seluruh Indonesia. Kalian semua ingin berhasil atau tidak? Guru pasti menjawab pasti. Yang jadi pertanyaan, cita-cita Anda, keinginan Anda, itu nanti berhasil dan tidak dilihat dari apanya. Maka jutaan bahkan miliaran manusia mendapat motivasi, berharap dan mengharapkan keberhasilan dari dirinya. Tapi untuk menentukan dirinya berhasil atau berubah lebih baik, kalian tidak mampu untuk membuat ketentuan. Anda tidak bisa mengetahui di mana Anda akan berhasil. Maka banyak manusia terutama di Indonesia hanya menunggu janji, hanya berharap dan terobsesi karena Anda tidak mampu mengukur diri Anda. Semoga video ini mampu mengajarkan para pemirsa khususnya murid dan santri agar kalian mampu dan bisa mengukur dirimu sehingga kalian akan tahu besok dan besok perubahanmu berapa persen. Satu contoh para pemirsa. Ada manusia itu ingin naik klasternya. Ada manusia ingin naik derajatnya. Ada manusia ingin hartanya tambah. Satu contoh guru memberilah ilustrasi. Ada manusia belum mempunyai rumah. Dalam usia banyak hal, banyak ukuran. Ada yang 25 tahun, ada yang 30, ada yang 40, bahkan ada yang 60. Bahkan ada manusia yang usianya 65 di dunia belum mempunyai rumah. Tapi semua pasti yang belum punya rumah berharap segera punya rumah. Mungkin dengan ritual, dengan ibadah, bahkan sampai melakukan hal-hal yang merusak dirinya dilakukan demi mewujudkan cita-cita. Diajarin oleh guru, lihatlah. Menciptakan, mewujudkan, menghasilkan sesuatu grafik di atas atau sesuatu yang besar digambarkan oleh guru membuat atau mempunyai rumah hunian. Syaratnya banyak atau sedikit? Ukur masing-masing. Syaratnya sangat banyak, meskipun ingin memiliki rumah yang tidak besar atau tidak mewah. Nomor satu paling tidak modal namanya uang, itu belum administrasi. Belum syarat-syarat di lingkungan yang harus dipenuhi. Belum cara membeli barang-barang yang berkualitas. Begitu sulitnya para pemirsa, kalau Anda tahu. Kalau Anda belum pernah ngalami, kalian tidak akan pernah tahu. Itu pun Anda kadang sudah punya uang. Membeli barang pun barangnya salah. Kadang barangnya Anda membeli sudah tepat. Tapi tim Anda atau tukang Anda pun tidak benar. Atau dia penipu atau bodoh. Kadang manusia itu tukangnya sudah bagus, bahannya bagus. Kadang tukangnya pun kena halangan. Begitu sulitnya suatu gambaran untuk mewujudkan hanya sebatas ilustrasi suatu rumah. Bila diberi pertanyaan oleh guru, artinya mewujudkan rumah itu butuh sesuatu yang besar atau yang kecil. Bagi yang belum punya rumah. Itulah yang disebut sangat besar. Untuk ukurannya bagaimana guru agar kita semua tahu bahwa aku akan mampu dan aku bisa. Satu contoh, dari tidak punya, ingin punya. Itu namanya berubah. Pahami sedikit. Pernah dengar kata jujur para pemirsa?
Tatkala para pemirsa mengerti kata jujur, lantas yang dimaksud jujur itu apa? Jujur itu bagaimana? Itu pun guru bisa memastikan bahwa 80% kalian tak akan pernah mengerti apa yang dimaksud jujur. Sedikit diberi pertanyaan oleh guru. Terangkan menurut pemikiran Anda masing-masing makna dari kata jujur atau sifat jujur. Jujur itu suatu perbuatan atau suatu ucapan. Ucapan dan perbuatan bisalah disebut jujur. Yang jadi pertanyaan para pemirsa, pahami diri Anda masing-masing. Untuk jujur, untuk melakukan jujur, itu dibutuhkan sesuatu yang besar atau yang kecil. Suatu perbuatan jujur itu sulit atau mudah diajarkan oleh guru. Lihatlah perilaku bangsa manusia, lihatlah diri kita, lihatlah keluarga kita. Lihatlah pemimpin-pemimpin negaramu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihatlah pejabat-pejabat di Indonesia. Lihatlah guru-guru Anda di luaran sana. Bila ditarik kesimpulan untuk perbuatan yang disebut jujur tanpa modal, tanpa uang, tanpa tenaga, tanpa material, tak banyak manusia yang mampu untuk melakukan jujur. Tatkala untuk jujur aja sudah tidak mampu, apalagi kalian akan mikul beban uang, administrasi, untuk membentuk, mewujudkan cita-cita Anda. Maka mengapa begitu banyak di Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak manusia yang susah, karena kejujuran pun Anda tak mampu untuk melakukan, padahal itu tidak membutuhkan apa-apa, tidak untuk berkorban apapun. Tapi faktanya, para pemirsa dan di luaran sana, kalian hanya jujur aja tidak mampu. Apalagi bikin rumah 4 lantai, 5 lantai. Apalagi untuk mewujudkan negaramu yang baldatun thayyibah. Sedangkan pemimpinmu dan pejabatmu semua adalah para pembual. Itulah negaramu rusak sampai waktu yang tak terbatas. Itulah satu contoh para pemirsa. Jujur aja tidak mampu, apalagi mewujudkan sesuatu hal yang sangat besar. Dengan demikian apa para pemirsa? Ukurlah diri Anda masing-masing. Tatkala Anda mampu mengukur diri Anda mampu sekuat tenaga merubah dirimu dari hal-hal yang tidak baik. Artinya Anda sudah mulai mempunyai kekuatan dan kemampuan. Kekuatan dan kemampuan itulah yang akan mewujudkan cita-cita Anda. Yang jadi pertanyaan, bagi para pemirsa baru sadar di tahun sekarang. Lantas bagaimana tatkala Anda sadar pada tahun ini, sedangkan usia Anda sudah 70 tahun. Lantas bagaimana kalau belum punya rumah? Sedangkan usia pun sangat mempengaruhi. Itulah para murid dan santri, merubah perilaku kita, merubah perilaku Anda tentang jujur ada begitu sulit. Apalagi merubah tindakan. Yang kemarin kalian kejam, disuruh lebih sabar, lebih sulit lagi. Kalian kemarin yang Anda kikir, Anda diajarkan untuk menjadi penderma, lebih sulit lagi. Tatkala hal-hal itu tidak mampu dirubah oleh bangsa manusia, dan Anda tidak mampu untuk merubah dirimu, cita-cita yang kau harap hanyalah mimpi di atas mimpi, itu hanyalah sesuatu hal yang tak akan pernah terjadi. Semoga apa yang aku ajarkan untuk melihat sesuatu yang terdalam, mampulah merubah dirimu, sehingga kehidupanmu berubah lebih baik, agar keluargamu menjadi keluarga yang berkah, sehingga di dunia mendapatkan kedamaian sampai fid dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.